Saya ingin berbagi pengalaman ya. Eee, Pertama-tama saya sangat bingung pertama kali, eee, ibu saya mengidap, nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan sebagai, eee, sakit ginjal dan ginjalnya, kurang lebih nggak bisa berfungsi secara baik dan ibu saya dinyatakan harus, eee, cuci darah selama 2 kali dalam seminggu. Nah, ini adalah pukulan telak bagi saya. Saya juga bingung, saya selaku anaknya harus bagaimana, karena, dengar-dengar memang kalau untuk cuci darah, eee, penyakit yang berhubungan dengan ginjal ini agak susah ya untuk sembuh ya. Nah, akhirnya kita keluarga terus berikhtiar. Nah, akhirnya kita bertemu dengan Dokter Rojak. Memang sebelumnya Dokter Rojak ini, adalah, dokter yang biasa kita sering periksa, kalau sakit ya sering periksa di Dokter Rojak. Nah, Adi, Di, kebetulan Dokter Rojak ya, Di, gimana? yang ibu tadi yang kena diagnos itu ginjalnya cabaran ginjal itu tahun bila tuh? Tahun kapan ya begitu? Ya, kapan dia kena? Eee, Ibu saya itu mulai cuci darah November kalau nggak salah, November di tahun 2022. Nah, di bulan Januari akhir kalau nggak salah itu diperkenalkan redox oleh Dokter Rozak, begitu. Oke. Nah, setelah dijelaskan oleh Dokter Rozak, oh, apa sih redox, terus apakah semacam obat atau semacam vitamin atau, sejenisnya. Nah, sedikit ya memang karena Dokter Rozak itu adalah, dokter yang biasa dan kita sudah percaya dengan Dokter Rozak, hanya kita, eee, langsung percaya aja, bahwa di sedikit penjelasan bahwa redox itu hanya sekedar, apa ya, ya sejenis cairan yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi memperkuat molekul-molekul, eee, atau apa ya, senyawa-senyawa yang Iya. sudah Nggak lemah apa-apa, terus nggak apa-apa. dikuatkan oleh Jadi kita redox mau tahu tersebut, apa yang terjadi ya gitu. selepas gunakan redox itu. Ya, Ah, akhirnya setelah setelah dikasih solusi oleh Dokter Rozak, salah satu bagian dari ikhtiar kita, ibu mencoba untuk, minum pertamanya 30 mili kalau nggak salah, mm-mm, terus 30 mili dan 30 mili kayaknya belum ada perubahan, terus minta izin petunjuk oleh Dokter Nuri, mm-mm. yang juga, apa, meng-guidance ibu sama Dokter Rozak, akhirnya dinaikkan lagi menjadi 60 mili kalau nggak salah. Setelah itu berangsur-angsur yang tadinya lemes, itu ini kondisi ibu ya, kondisi ibu lemes banget, terus hanya bisa tidur, terus untuk bangun pun susah, untuk makan pun nggak enak makan, badan menyusut terus sampai kurus, yang tadinya agak sedikit gemuk, kurus, pokoknya nggak bisa apa-apa lah. Kita juga bingung lah, terus berangsur-angsur, eee, perlahan-lahan ibu mulai bisa berdiri, terus bisa jalan sedikit-sedikit, kita pun udah senang, gitu. Itu perubahan yang lumayan tampak lah. Terus, semakin ke sini semakin membaik, kemarin pun kalau nggak salah ibu sempat sakit, karena memang, untuk pengambilan, apa ya, pengambilan saluran yang tadinya di dada itu pindah ke tangan. Nah, waktu pemindah saluran itu, untuk cuci darah, itu di tangan nggak berhasil dan menghasilkan kayak bengkak gitu loh. Nah, habis bengkak itu badan ibu sempat panas dan sempat, apa ya, sempat pokoknya udah nggak bisa apa-apa lagi, akhirnya periksa lagi lah ke Dokter Rozak. Setelah diperiksa, itu ibu langsung perubahannya itu langsung signifikan loh, Mbak. Yang tadinya kebetulan rumah saya itu ada di lereng ya, di lereng, kebetulan di tengah-tengah. Nah, untuk menuju ke rumah saya itu
antara lewat atas ataupun lewat bawah. Nah, biasanya Ibu kalau habis cuci darah itu lewat bawah. Nah, kalau lewat bawah, itu biasanya Ibu nggak mau jalan, karena nggak bisa jalan naik ke rumah, itu harus dituntun. Nah, dengan kondisi itu, bapak saya yang selaku, yang menemani Ibu selalu cuci darah itu pasti menyediakan motor dulu, kan mobil di bawah. Nah, terus naik ke rumah, bawa motor, terus bawa Ibu naik ke rumah. Itu berulang terus setiap cuci darah. Nah, kemarin waktu waktu, habis sakit, terus tiba-tiba bisa naik sendiri, terus wajahnya pun sudah ceria, terus ini yang paling signifikan itu suaranya bisa nyaring karena memang biasanya Ibu, vokalnya agak keras ya, agak keras, sering berbicara, ini tiba-tiba beberapa bulan, hilang, sekarang udah kembali lagi. Ini adalah kabar yang luar biasa sih menurut saya. Hmm. Eee, terus yang tadinya hanya bisa tidur, jalan aja agak sempoyongan karena Ibu itu mungkin kehantam ginjal karena, tekanan darah tinggi. Itu tinggi banget dan sampai sekarang ya mungkin masih tinggi, selalu dikasih, obat atau minum obat tiap hari untuk penurunan darah. Terus sekarang sudah mulai bisa beraktivitas lah alhamdulillah ya, bisa cuci baju, terus bisa masak, terus bisa jemurin baju. Itu bagi saya luar biasa sekali sih menurut saya. Perubahannya, alhamdulillah berkembang pesat, ya tinggal tunggu tunggu kemajuan lainnya sih. Begitu Alright. sih, Pak, sekilas. Terima kasih Adi, atas perkongsian tersebut ya. Terima kasih kerana berbagi dengan kita pada malam ini.